Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Aradi. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi controlling ya, atau pengawasan di dalam manajemen. Nah, seperti kita tahu ya, pada kegiatan manajemen dalam organisasi ya maupun perusahaan ya, istilah pengawasan ini sangat mudah untuk ditemui. Namun pertanyaannya ya, apakah pengertian pengawasan yang tersebar pada pemahaman umum ini sesuai dengan pengertian para ahli di bidang manajemen atau tidak? Jadi ya, pengawasan ini adalah proses ya, yang sistematik dalam menerapkan standar kerja atau ukuran kinerja ya, dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung ya, pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pengawasan ini berfungsi untuk menetapkan ya, apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan ya, serta untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan ya, untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau organisasi ini telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin ya, guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa pengawasan itu adalah proses ya, untuk memastikan ya, segala aktivitas yang terlaksana ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, fungsi pengawasan ya, ini juga disebut sebagai fungsi pengendalian ya, atau controlling. Nah, fungsi ini ya menjadi satu kesatuan ya sebagai fungsi manajemen ya, selain fungsi perencanaan ya, pengorganisasian, staffing, dan fungsi pengarahan. Nah, istilah ya, mengenai pengertian pengawasan ya, ini menurut bahasa Indonesia berasal dari kata awas ya, yang dimana ya berarti pengawasan adalah aktivitas ya mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktivitas lanjutan dari pengawasan adalah untuk melaporkan hasil pengawasan tersebut. Nah, sedangkan pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan pengendalian ya, atau controlling ya. Nah, istilah ini memiliki makna yang lebih luas ya dibanding dengan pengertian pengawasan ya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa pengawasan itu sama dengan pengendalian ya. Oleh karena itu ya, pengawasan selalu dimasukkan dalam fungsi manajemen bersamaan dengan pengendalian. Pengawasan dalam manajemen suatu organisasi atau perusahaan itu memiliki peranan penting ya, baik itu berupa pengawasan internal maupun eksternal. Melalui aktivitas pengawasan ya, ini diharapkan dapat segera diketahui ya apabila terjadi penyimpangan dalam jalannya manajemen organisasi ya, yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Jadi tanpa adanya pengawasan ya, fungsi-fungsi manajemen yang terdahulu yang sudah kita pelajari ya, mulai dari perencanaan ya, pengorganisasian, staffing, dan pengarahan ini menjadi tidak efektif. Nah, dari uraian yang sudah kita uraikan tadi ya, di sini bisa kita ambil bahwa pengertian dari pengawasan itu adalah ya, sebagai suatu proses ya untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen ini akan tercapai. Kemudian yang kedua ya, bahwa di dalam pengawasan itu ada konsep ya, penetapan standar ya, pengukuran kegiatan, dan juga ada tindakan kolektif. Kemudian bahwa pengawasan itu adalah aktivitas ya untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan dari hasil dibandingkan dengan rencana kerja standar. Jadi ya, pengawasan ya pada dasarnya itu diarahkan ya sepenuhnya untuk menghindari ya adanya kemungkinan penyelewengan ya atau penyimpangan ya atas tujuan yang akan dicapai. Nah, melalui pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Nah, bahkan melalui suatu pengawasan ini diharapkan tercipta ya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan ya atau evaluasi ya, mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja ini sudah dilaksanakan. Ya, pengawasan ini juga
dapat mendeteksi ya sejauh mana kebijakan pimpinan ini dijalankan atau sampai sejauh mana ya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, konsep pengawasan ya ini sebenarnya menunjukkan ya bahwa pengawasan itu merupakan bagian dari fungsi manajemen, ya, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan ya atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi ya kepada pihak yang ada di bawahnya. Nah, di dalam ilmu manajemen pengawasan ini ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai definisi ya dari pengawasan. Ini terdapat banyak ya definisi dari pengawasan yang ditemukan oleh para ahli ya. Tapi pada kesempatan ini yang saya hanya menyajikan ya definisi pengawasan dari dua ahli. Yang pertama adalah menurut Sondang P. Siagian. Kalau pengawasan itu adalah proses ya pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi ya, untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah definisi yang dikemukakan oleh Suyanto ya, bahwa pengawasan itu adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui ya, dan menilai kenyataan yang sebenarnya ya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan ya, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Nah, kita masuk ke tipe dari pengawasan atau tipe dari controlling. Nah, menurut Donnelly ya, ini dia mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe. Ya. Yang pertama adalah pengawasan pendahuluan atau steering control. Kemudian yang kedua adalah pengawasan konkuren atau screening control. Ya. Dan yang ketiga adalah pengawasan umpan balik atau fast action control. Nah, jadi pengawasan pendahuluan itu pengawasan yang dilakukan di awal. Kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan suatu pengawasan yang disebut sebagai screening control. Dan di akhir kegiatan ya, itu kita akan melihat ya hal-hal yang menyebabkan timbulnya hasil itu adalah suatu pengawasan yang disebut sebagai pengawasan umpan balik. Pengertian dari tipe pengawasan tersebut ya, yang pertama adalah kita bahas mengenai pengawasan pendahuluan ya, atau steering control. Nah, pengawasan pendahuluan itu dirancang untuk mengantisipasi ya, masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar ya, atau tujuan ya, dan menginginkan ya, koleksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu ini diselesaikan. Ya. Jadi ya, bahwa pengawasan pendahuluan atau steering control itu memusatkan perhatian ya pada masalah ya untuk mencegah ya timbulnya deviasi atau penyimpangan. Penyimpangan atau deviasi ini dapat terjadi ya pada kualitas ya serta kuantitas ya sumber-sumber daya yang digunakan oleh organisasi. Nah, sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat ya pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Kemudian para pegawai ya, atau karyawan ini perlu memiliki kemampuan ya, baik kemampuan fisik ya maupun kemampuan intelektual untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Nah, bahan-bahan yang digunakan ini harus memenuhi kualitas ya, dan mereka harus bersedia ya atau bahan-bahan tersebut harus tersedia ya pada waktu dan tempat yang tepat. Kemudian yang kedua adalah pengawasan konkuren atau screening control. Ya, ini adalah pengawasan yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan. Nah, hasil dari pengawasan konkuren ini adalah ya, suatu tindakan atau suatu keputusan ya, apakah suatu kegiatan ini harus berhenti atau terus. Ya. Dan juga mengambil suatu keputusan apakah suatu itu dikatakan menyimpang ya atau tidak. Jadi pengawasan ya pada saat pekerjaan berlangsung atau concurrent control ini memonitor ya pekerjaan yang berlangsung ya, guna memastikan bahwa sasaran-sasaran ini telah tercapai. Alat ya dan prinsip dengan apa pengawasan
tersebut akan dilaksanakan merupakan aktivitas ya dari para manajer ya, untuk memberikan pengarahan atau melaksanakan supervisi. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan umpan balik atau pass action control. Ya, di sini ya pengawasan umpan balik adalah mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Jadi ya pengawasan umpan balik atau pass action control ini memusatkan perhatian ya pada hasil-hasil akhir ya. Nah, tindakan korektif ya ini ditujukan ke arah proses ya, perbaikan sumber daya ya atau operasi-operasi yang aktual yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan. Nah, tipe pengawasan ini ya sesuai dengan namanya berasal dari fakta ya, hasil-hasil historikal ya, itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Nah, kemudian ya, proses ya atau tahapan di dalam pengawasan. Ya. Jadi fungsi pengawasan ya, yang dilakukan oleh pimpinan organisasi ya terhadap setiap pegawai ya, yang berada dalam organisasi tersebut ini adalah merupakan wujud ya, dari pelaksanaan fungsi administrasi ya, dari pimpinan organisasi terhadap para bawahan. Nah, fungsi pengawasan tersebut ya, ini dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan atau kegiatan sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah penetapan standar pelaksanaan. Kemudian yang kedua penentuan pengukuran ya, pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah melakukan pengukuran. Yang keempat membandingkan ya, prestasi dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima adalah pengambilan tindakan koreksi. Kita masuk ke tahap yang pertama, tahap penetapan standar. Nah, tahap pertama ya di dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Jadi bisa dikatakan ya standar itu mengandung arti ya sebagai suatu satuan ya pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan ya untuk penilaian hasil. Ya tujuan ya sasaran, kuota ya dan target pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai suatu standar. Nah, untuk standar ya yang lebih khusus itu antara lain berupa target penjualan ya, anggaran, ya, bagian pasar atau market share, margin keuntungan, dan sasaran produksi. Nah, tiga bentuk ya, standar ya, yang secara umum banyak digunakan itu adalah yang pertama adalah standar fisik. Ya. Nah, ini mungkin meliputi ya berupa kuantitas barang ya atau jasa, ya, kemudian jumlah langganan dan kualitas produk. Yang kedua berupa standar moneter. Ini yang ditujukan dalam bentuk mata uang. Ini mencakup biaya tenaga kerja, ya, biaya penjualan, kemudian mungkin laba kotor, ya, pendapatan penjualan dan sejenisnya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah standar waktu. Ini meliputi ya adanya kecepatan produksi ya, atau batas waktu suatu pekerjaan ini harus diselesaikan. Nah, penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa setiap tipe standar ya yang sudah saya jelaskan tadi ini harus dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk yang berupa hasil yang bisa dihitung. Ya. Ini karena hal ini memungkinkan ya manajer untuk mengkomunikasikan ya pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas. Dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan ini dapat ditangani dengan lebih efektif. Sehingga standar ini harus ditetapkan ya secara akurat ya, dan diterima oleh mereka yang nantinya akan kita awasi. Kemudian tahap yang kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Nah, penetapan standar ini akan sia-sia ya bila tidak disertai dengan berbagai cara ya untuk mengukur pelaksanaan kegiatan secara nyata. Nah, oleh karena itu, ya, tahap kedua di dalam pengawasan adalah menentukan ya
pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Nah, beberapa pertanyaan yang penting ya yang bisa digunakan adalah ya yang pertama adalah berapa kali ya atau how often ya pelaksanaan ini seharusnya akan diukur ya. Apakah setiap jam ya, secara harian, mingguan atau bulanan. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk apa atau what form ya. Nah, pengukuran ini akan dilakukan ya. Apakah berupa laporan tertulis ya atau cukup dengan inspeksi visual ya melalui telepon. Kemudian yang ketiga adalah siapa atau who ya, yang akan terlibat ya. Apakah harus manajer ya atau cukup staf departemennya saja. Nah, pengukuran ini sebaiknya mudah untuk dilaksanakan ya, dan tidak mahal serta dapat diterangkan kepada para karyawan. Kemudian tahap ketiga ya, itu adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan. Jadi setelah frekuensi pengukuran ya, dan sistem monitoring ini ditentukan, pengukuran pelaksanaan ini dilakukan sebagai proses ya, yang berulang-ulang dan terus-menerus. Nah, ada berbagai cara ya untuk melakukan pengukuran pelaksanaan. Yang pertama adalah dengan melakukan suatu pengamatan ya, atau observasi. Ya, ini adalah ya, melakukan pengamatan ya terhadap objek ya, yang dijadikan sebagai bahan pekerjaan. Kemudian yang kedua dengan cara laporan-laporan lisan ya atau tertulis. Ya, ini membuat laporan yang didapat dari hasil pengamatan terhadap objek ya untuk dijadikan ya bahan langkah untuk dilaksanakan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah metode-metode otomatis ya, yaitu melaksanakan pengukuran dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat adalah inspeksi ya atau pengujian atau tes ya, atau dengan mengambil sampel ya, yaitu melakukan pengujian ya terhadap objek yang telah didapat ya dan proses ya apakah objek tersebut layak atau tidak ya, maka diperlukan sampel ya untuk percobaan ya untuk menguatkan hasil. Kemudian tahap keempat adalah pembandingan ya, pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan yang penyimpangan ya. Nah, tahap keempat ini adalah tahap yang paling kritis ya di dalam proses pengawasan ya. Yaitu kita membandingkan ya pelaksanaan yang telah dirancang ya atau standar yang telah ditentukan dengan hasil yang kita dapatkan. Ya, walaupun ya tahap ini di sepintas ya sepertinya gampang untuk dilakukan ya, namun seringkali terjadi kompleksitas ya pada saat ya terjadi adanya suatu penyimpangan atau deviasi. Nah, di sini penyimpangan ya harus bisa dilakukan penganalisaan ya untuk menentukan ya, kenapa ya penyimpangan tersebut terjadi ya, atau kenapa ya standar yang sudah ditetapkan ini tidak tercapai. Dan tahap kelima adalah pengambilan tindakan koreksi ya. Dan, jika hasil analisa yang kita lakukan di tahap keempat ini menunjukkan perlu suatu tindakan koreksi ya, ini tindakan ini harus segera diambil ya. Nah, tindakan koreksi ini dapat dilaksanakan ya dalam berbagai bentuk ya. Mungkin saja ya, merubah ya standar yang sudah kita tetapkan ya. Atau ya, pelaksanaannya itu diperbaiki ya. Atau mungkin kedua-duanya ya, baik standar maupun pelaksanaannya kita perbaiki. Nah, tindakan koreksi yang bisa kita ambil ya, ini bisa berupa mengubah standar yang semula sudah kita tetapkan ya.
Kenapa standar ini bisa kita rubah? Ya mungkin saja ya, ada kemungkinan standar yang sudah kita tetapkan ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian yang kedua adalah mengubah pengukuran pelaksanaan. Nah, ya, menurut saja kita akan mengubah ya, inspeksi yang frekuensinya terlalu sering, atau mungkin juga mengurangi frekuensi ya, dalam pelaksanaan inspeksi, atau bahkan mengganti sistem ya, pengukuran yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengubah ya, tata cara dalam menganalisis dan melakukan interpretasi. Nah, kemudian ada beberapa alasan ya mengapa pengawasan itu penting ya untuk kita lakukan. Nah ini ya beberapa alasan tersebut ya, diantaranya adalah yang pertama adalah adanya perubahan lingkungan organisasi. Ya. Jadi berbagai perubahan lingkungan organisasi ini terjadi secara terus menerus ya, dan tidak bisa kita hindari ya, seperti munculnya inovasi produk ya, dan bersaing baru ya, atau juga mungkin ditemukannya bahan baku yang baru ya, dan juga yang lainnya. Nah, melalui fungsi pengawasan ya, ini manajer ini bisa mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi ya, sehingga organisasi ini diharapkan mampu untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan ya, kesempatan yang tercipta ya dari adanya perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah peningkatan kompleksitas ya dari organisasi. Bahwa semakin besar ya organisasi ini akan makin memerlukan ya pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Ya, berbagai jenis produk ya ini harus diawasi ya untuk menjamin ya kualitas ya dan profitabilitas ya dari masing-masing produk tersebut. Nah, semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan ya yang lebih efisien dan lebih efektif. Nah, kemudian yang ketiga adalah meminimalisasikan ya tingginya kesalahan-kesalahan. Nah, bila para bawahan ya ini tidak membuat kesalahan ya, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan ya, tetapi kebanyakan ya anggota organisasi ini sering membuat suatu kesalahan. Nah, sistem pengawasan yang memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan tersebut itu menjadi suatu hal yang bersifat kritis. Kemudian alasan yang keempat adalah kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Ya. Jadi bila manajer ini mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, ya, lakukan ya, bahwa bukan berarti ya tanggung jawab atasan itu ya itu akan menjadi berkurang ya. Nah, satu-satunya cara manajer ini dapat menentukan apakah bawahan tersebut melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem suatu pengawasan. Nah, kemudian kita akan lihat ya bagaimana suatu sistem pengawasan yang efektif. Ya, di sini ada 10 kriteria ya untuk melakukan suatu sistem pengawasan yang efektif. Yang pertama ya itu adalah harus akurat ya. Artinya bahwa dia harus bisa mengawasi ya kegiatan dengan benar ya, dan secara nyata. Kemudian yang kedua harus tepat waktu. Artinya bahwa informasi yang dikumpulkan ya dan dievaluasi ya secepat mungkin ya. Dan bila ada tindakan korektif ya ini harus segera dilakukan ya, jangan menunda-nunda. Kemudian yang ketiga harus bersifat fleksibel ya. Artinya bahwa pengawasan itu harus bisa menyesuaikan ya terhadap setiap ya perubahan yang terjadi di dalam suatu lingkungan. Kemudian yang keempat ya harus bersifat ya objektif dan integratif ya. Artinya adalah
infonya ini mudah untuk dipahami ya. Objektif artinya memang pengeluaran tersebut ya itu harus bisa ya menyelesaikan ya masalah yang ada ya, dan juga lengkap. Kemudian yang kelima adalah terpusat pada titik pengawasan strategis. Jadi pengawasan ini harus fokus ya pada aktivitas ya, di mana penyimpangan tertinggi ini terjadi ya. Hingga penyimpangan ya yang bisa mengakibatkan suatu yang fatal ini bisa di eliminir ya. Kemudian yang keenam adalah realistik dan ekonomis ya. Artinya bahwa pengawasan yang kita lakukan itu harus bisa memberikan ya manfaat yang lebih besar ya dari biaya yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua adalah realistik secara organisasional ya. Bahwa sistem pengawasan yang kita lakukan itu harus cocok ya dan harmonis ya dengan kenyataan organisasi. Kemudian yang delapan adalah sebagai petunjuk operasional. Yang pengawasan ya yang tadi kita lakukan ya dengan menetapkan suatu standar itu harus bisa menunjukkan ya dan mendeteksi dan mengoreksi ya penyimpangan yang mungkin terjadi. Kemudian yang sembilan adalah ya harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Ya, di sini bahwa tiap tahapan pekerjaan itu akan mempengaruhi kesuksesan ya atau kegagalan operasional perusahaan ya. Sehingga ya, pengawasan yang kita lakukan itu harus bisa ya, menyeluruh ya, mencakup pada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian harus bisa diterima oleh anggota organisasi. Artinya pengawasan tersebut ya yang kita lakukan itu harus bisa dipahami ya, dan diterima oleh anggota organisasi ya, sehingga akan mendorong tanggung jawab dan prestasi yang tinggi dari anggota organisasi. Ya, yang tadi ya video saya mengenai fungsi controlling ya atau pengawasan. Saksikan terus ya video-video saya berikutnya yang membahas mengenai manajemen ya, dan juga video-video pembelajaran saya lainnya. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan saudara. Sekian dari saya dan saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.